Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sholat duha semua ya? Sudah sarapan? Mudah-mudahan juga ada yang sempat olahraga hari ini sehingga badan kita kuat kemudian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu dengan Bu Guru kali ini dengan pelajaran IPA. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, anak-anak sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada 2 jenis ya kemarin tuh ya. Ada yang berkembang biak dengan cara vegetatif dan ada yang generatif. Nah, untuk kali ini bersama Bu Guru akan mencoba mempraktekkan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami, dan nanti juga ada satu yang menggunakan vegetatif buatan. Baik, siap anak-anak ya? Insya Allah alat yang digunakan, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Insya Allah banyak ditemui di rumah. Tuh, misalkan nih yang menggunakan rizoma atau akar tinggal, maka di dapur Bunda, di dapur Umi, di dapur Mama, maka akan kita temui ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, kemudian ada kencur dan lain-lain. Termasuk juga yang berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, ini ada bawang merah. Ada bawang merah, bawang putih, dan termasuk juga bawang bombay. Atau mungkin ada yang punya tanaman bakung, itu pun termasuk berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian kalau yang punya pohon pisang tuh, nah itu termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan tunasnya. Baik, untuk kali ini hanya beberapa yang kita praktekkan. Nanti selebihnya kalau anak-anak penasaran pengen mencoba juga diperbolehkan. Untuk praktek kali ini anak-anak nanti menyiapkan paling tidak 2 atau 3 gelas mineral. Kemudian jangan lupa sebelum nanti diberikan media tanamnya atau tanahnya, dilubangi ya bawahnya. Kalau misalkan terasa sulit, maka anak-anak boleh minta bantuan kakak ataupun teteh ataupun ayah bundanya di rumah. Terus kemudian juga menggunakan, boleh nih mencoba menanam bawang ataupun bawang merah, bawang putih ataupun bawang bombay. Terus juga diharapkan nanti setelah mempraktekkan ini, anak-anak juga akan mencoba menanam jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Nanti boleh anak-anak pilih salah satunya atau 2 jenis juga boleh, yaitu kunyit ataupun lengkuas, kemudian jahe ataupun kencur. Baik anak-anak, kita akan mempraktekkan menanam atau mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara vegetatif, menggunakan barang dan bahan-bahan yang ada di rumah. Contohnya misalkan ini jenis bumbu dapur nih. Ini ada kencur, ada jahe, ada lengkuas atau laos, dan ada yang warnanya kuning ini adalah kunir. Nah, ini adalah jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggalnya atau rizoma. Terus kemudian juga kita akan mempraktekkan dengan menggunakan bawang atau umbi lapis, bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Kemudian kalau yang ini termasuk berkembang biak dengan umbi batang, sekaligus yang ini juga ubi jalar atau mantang. Ini juga termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Kemudian kalau wortel ini berkembang biak dengan umbi akar. Hanya saja kita juga tidak menanam wortel ini secara langsung, tapi kita ambil bagiannya. Untuk yang selebihnya nanti bisa digunakan untuk memasak. Demikian juga untuk bawang bombay. Bawang bombay kita kembang biakkan atau kita coba untuk menanamnya, yaitu dengan potongan kecil dari bawang ini, dan selebihnya bisa
dimanfaatkan untuk memasak. Kemudian selain bahan-bahan tersebut, kita juga memerlukan media tanam. Nah, ini untuk medianya kita memerlukan media sementara menggunakan gelas aqua atau barang-barang yang sudah tidak terpakai, dan kita isi dengan tanah, baik tanah kompos ataupun tanah yang ada di sekitar rumah kita juga boleh. Jangan lupa pada saat kita menggunakan gelas aqua ini untuk menanam, bawahnya kita lubangi terlebih dahulu supaya tidak busuk. Kemudian selain berkembang biak dengan vegetatif alami, ada beberapa jenis tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan vegetatif buatan. Contohnya yang ada di sini adalah tanaman sansevieria atau biasanya itu disebut dengan lidah mertua. Nah, ini juga tinggal dipotong, tinggal diiris, kemudian ditancapkan. Nah, ini lama-lama nanti juga akan bisa tumbuh. Untuk akar tinggal atau untuk bumbu dapur yang kita tanam, jahe, kencur, dan kunyit ini juga tidak usah seluruhnya, tapi cukup kita ambil beberapa bagian saja, sekitar 2 ruas jari ini, dan langsung kita tanam di media yang sudah kita sediakan. Kemudian ini kencurnya kita ambil yang kecil, kemudian kita tanam juga. Dan satu lagi yaitu kunir juga kita tanam. Nah, selesai. Insya Allah tidak sulit mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara vegetatif. Jangan lupa setelah ditanam maka kita siram dengan air secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak, dan rutin kita pelihara. Mudah-mudahan nanti dalam waktu beberapa hari ke depan maka sudah nubuh, sudah tumbuh. Baik anak-anak, kita sudah cuci tangan semua ya setelah menanam. Kemudian setelah kita beraktivitas di luar, diharapkan selalu mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Kemudian kita pastikan benar-benar sudah bersih dan bisa beraktivitas kembali. Mungkin itu saja pelajaran kali ini. Sekali lagi, marilah kita rawat alam sekitar kita, marilah kita mencoba mempraktekkan mengembangbiakkan tanaman dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kita pelihara alam kita. Mudah-mudahan dengan pelajaran kali ini nanti menjadikan anak-anak semakin memahami perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif, terutama yang vegetatif alami. Itu saja untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa senantiasa sholat 5 waktu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.